Kapankah kehidupan ini akan berubah? Oke. Orang yang bertanya, kapankah kehidupan ini akan berubah? Pasti orang yang sedang letih dengan kehidupannya. Bosan, tidak melihat sinar terang di depan. Ini ya, kalau kita itu sedang berada di lorong yang gelap, panjang rasanya perjalanan, tahu-tahu ada sinar di depan, itu harus berhati-hati. Itu kereta api. itu kereta api. Ya terus sedang jalan gelap-gelap terang, itu harus cepat-cepat minggir atau lari keluar terowongan. Nah, gini. Kapankah kehidupan ini akan berubah? Tahu jawaban sederhananya? Saya ulangi lalu saya jawab sederhana ya. Pak Mario, kapankah kehidupan ini akan berubah? Kehidupan ini akan berubah saat kamu berubah. Segampang itu, Pak Mario. Ya. Apa berubahnya? Sudut pandang. Selama ini mengeluh hidupnya kelihatan ini karena melihatnya yang tidak baik-baik. Berubahnya hanya soal sudut pandang seret, langsung melihat tuh ada orang tidak sesombong saya, sukses. Tidak sefasih saya bicara, sukses. Tidak seberuntung saya dalam garis keturunan, sukses. Betul. Ada satu lagi apa? My God, dia, dan ini pengalaman asli saya. Yang sibuk waktu itu mengeluh, ini kok nggak lancar semua di airport, sedang ngurus waktu masih muda dulu, masih menjabat di bank. Saya sedang sibuk, agak marah, gitu, karena telepon ke kantor harus begini-begini. Saya langsung berhenti, melihat ada anak muda. Celananya sederhana, agak kotor sedikit, ikat pinggangnya tua, ujungnya nggak terlalu panjang. Melambai begitu, bajunya tipis sekali dari, bukan katun kelihatannya. Di balik pintu kaca, di dalam sini, sedang sujud, beralaskan koran. My God, ini waktu sholat, saya lupa. Dia dikasih kehidupan yang sangat sederhana, bahkan kekurangan, menyembah Tuhannya. Oh, tuh. Jadi kehidupan ini bisa berubah kalau kita alihkan. Nah, saya tadi melihat jadwal saya pergi ke Singapura tertunda karena ini. Kelihat ke sana nih, sama Tuhan, di waktu saya melihat ke kaca itu, dilihatkan ada anak sederhana yang masih mensyukuri Tuhannya. Di situ saya langsung diam, lalu saya bilang, good, hidup ini berubah. Yang tadinya tidak mendamaikan karena orang tidak bekerja seperti yang saya harapkan, kehidupan ini kok seperti tidak menghormati jadwal, sekarang hidup saya sudah baik. Gitu. Kalau ini tidak baik, ya diterima saja. Ini bagian dari keseluruhan kebaikan kehidupan. Tuh. Mending mana? Hidup susah, gitu semuanya lancar. Mana ada hidup susah semuanya lancar? Nggak ada. Nggak ada. Yang bisa tidak lancar, hidup baik. Ada yang tidak lancar. Marah. Sudut pandang. Berarti jawaban sederhana, kita pendekkan saja ini supaya nanti banyak lagi video sukses yang kita buat. Kapan kehidupan ini berubah? Saat kamu berubah. Mulai dari sudut pandang. Dari kebiasaan mengeluh menjadi kebiasaan mensyukuri. Dari kebiasaan mendahulukan marah, sekarang mendahulukan mengerti. Banyak orang marah tanpa mengerti. Tapi sekarang mengerti. Udah. Mendahulukan istirahat. Apa itu? Malas. Belum capek sudah istirahat, itu definisi pemalas. Ini dengan menunda istirahat. Walaupun sudah berhak istirahat. Nanti sebentar lagi, masih ada satu lagi pelanggan yang aku belum telepon. Coba itu. Ini ada satu lagi sudah menunggu, belum saya layani. Sudah capek nih, mau istirahat, sudah berhak istirahat. Karena sudah seharian capek, tapi dia, Tuhan kuatkanlah aku mau melayani satu orang lagi pelangganku. Mari silakan ibu, ada yang saya bisa bantu. Lalu dia betulkan tulang-tulangnya yang sudah capek dan agak bunyi, kretek-kretek, dia bilang, ada yang saya bisa bantu ibu. Bayangkan itu indahnya. Nah, jiwa seperti ini loh, yang oleh Tuhan akan didahulukan perbaikannya. Tidak mungkin kita itu diberati beban tanpa dibantu
dikuatkan. Tidak mungkin kita disedihkan tanpa ada rencana pembahagiaan. Jadi, kalau hidup ini terasa sulit, ringankan diri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kapan kehidupan ini berubah? Saat engkau mulai berubah. Gitu.